wabarakatuh. Kembali bersama saya Isyana Triputri dari SMK Farmasi Mandiri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjarmasin. Bersama saya sudah ada Ibu Susanti Pusparini, Kepala Sekolah dari SMK Farmasi Mandiri. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, silakan sebelumnya Ibu perkenalan dulu. Terima kasih Bu Isyana. Nama saya Susanti Pusparini. Saya bekerja sebagai kepala sekolah di sini di SMK Farmasi Mandiri Banjarmasin. Kalau latar belakang pengajar saya dulu mengajar fisika untuk kesehatan ya di sini. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Ibu, kita langsung saja. Nah, ada pun yang ingin saya tanyakan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini mungkin ya dari awal kita bikin program sekolah itu kan kita juga memasukkan bagaimana tata tertib sekolahan ini supaya bisa dilakukan bersama-sama dengan guru-guru yang lain ya. Jadi supaya kita visi misinya sama, tujuan kita sama mengajak siswa ini bagaimana. Jadi kita sudah bikin aturan per poinnya. Jadi aturan tata tertibnya ini apa yang harus dilakukan, kalau pelanggaran ini apa yang harus dilakukan. Jadi supaya semua guru melakukan sama tindakan kepada siswa, jadi sudah di awal itu sudah dibikin aturan-aturan apa itu tata tertib yang harus ditaati oleh siswa. Jadi kalau mengelompokkannya itu dilema etika dan rujukan moral itu dari beberapa poin yang sudah ditetapkan oleh sekolah, itu bagian dari tata tertib sekolahan yang harus diikuti oleh siswa. Nah, nanti di bagiannya ada penanggulangannya bagaimana untuk kasus per kasus itu penanggulangannya sudah dibahas sama-sama. Jadi kami di sini memang menentukannya itu sesuai dengan hasil musyawarah. Jadi supaya tidak ada beda. Ini guru ini menanganinya seperti ini dengan siswa ini dengan ini, enggak. Supaya semua guru sama menangani dengan siswa. Jadi diharapkan tidak ada kecemburuan sosial antar siswa. Baik Ibu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau yang seperti itu mungkin seperti yang sudah dilakukan, dibicarakan dengan tim manajemen mungkin ya. Itu hal yang tidak bisa diambil keputusan sendiri, harus dirundingkan supaya keputusan yang diambil itu tidak menjadi penyesalan atau bukan menjadi kesalahan yang fatal daripada pihak yang menentukan keputusan. Mungkin seperti itu, soalnya kan kita nggak bisa sama pemikiran kita dengan guru lain, jadi kita harus samakan persepsi kita, ini keputusan kita ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama mungkin teguran dulu. Yang kedua mungkin surat peringatan, kemudian pemanggilan orang tua, kalau diperlukan skorsing,
atau juga diperlukan tidak boleh mengikuti ujian bisa, tergantung daripada kasus yang dialami ya, atau yang kita hadapi. Pertanyaan keempat, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya itu tadi mungkin ya, dari poin kita kan sudah menentukan aturan-aturan tata tertib kita. Apabila dilanggar itu ada poin-poin dan ada mungkin pendendaan untuk siswa yang melanggar tata tertib. Sebenarnya pendendaan itu ibaratnya bukan uangnya terkumpul untuk sekolahan, tapi itu untuk kegiatan OSIS, yang bisa memajukan program-program sekolahan. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya itu mungkin perasaan ya, kalau kita mengambil keputusan masih perasaan jalan, logika nggak terkalahkan, kemungkinan itu akan jadi dilema sekali. Makanya kalau mengambil keputusan mendingan bermusyawarah tuh, supaya ada penguatan, sehingga tidak jalan yang namanya perasaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau dibilang menyelesaikannya di tempat itu mungkin tidak ya, karena posisi Ibu adalah kepala sekolah, mungkin prosedurnya itu dari wali kelas dulu, kemudian melangkah ke guru BK, melangkah ke wakasek kesiswaan. Nah biasanya yang mengambil keputusan akhir itu kepala sekolah tuh di saat genting saja, bukan semua siswa yang diberi hukuman itu oleh kepala sekolah, kan biasanya tidak. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah? Banyak kalau yang mempermudah. Ya alhamdulillahnya guru-guru di sini bisa diajak kerjasama untuk bertukar pikiran. Nah itu sangat membantu sekali, sangat membantu. Nah yang kedua yang membantu itu siswa-siswa OSIS itu juga membantu dalam hal menegakkan tata tertib. Misalnya mereka menjadwalkan razia atribut. Nah itu biasanya dibantu oleh anggota OSIS. Jadi memang sangat membantu bagi warga-warga sekolahnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isyana Triputri dari SMK Farmasi Mandiri Banjarmasin, calon guru penggerak angkatan 9. Bersama saya sudah ada Ibu Maria yang akan berdiskusi bersama kita tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Apa kabar Bu Maria? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu ya. Kita akan berdiskusi sebentar tentang bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan universal sebagai seorang pemimpin. Baik Ibu, silakan sebelumnya perkenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ibu Maria Ulfa. Saya kepala SMK Dharma Putra Banjarmasin. Di SMK kami ada 4 jurusan. Di sini ada TKJ, multimedia, OTKP, dan akuntansi keuangan dan pajak. Terima kasih Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Bu, kita mulai saja Bu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kehidupan moral?
Yang pasti kan dari setiap harian peserta didik di sini yang melanggar tata tertib sekolah ya salah satunya. Nah itu kita bisa lihat misalnya datang paginya terlambat, atau mungkin ada aturan-aturan yang lain, misalnya berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan di sekolah. Terima kasih Ibu. Nah yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi dua-dua kasus ini sebenarnya sama. Nah bagaimana Ibu dan benar, bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Yang pasti kalau misal kedua-duanya itu dianggap benar, ya kita musyawarahkan terlebih dahulu untuk pemutusan kasusnya, agar nanti apa yang kita ambil keputusannya itu tidak memberikan dampak untuk yang nantinya kita anggap melanggar. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau misalnya pelanggaran etikanya itu hanya tidak terlalu besar, yang pasti biasanya kita tegur langsung. Nah, kemudian kalau misalnya kasusnya itu besar, yang pasti kita pertama dulu bermusyawarah dengan guru BK-nya ya, BK counselingnya, kemudian dengan wali kelas, kemudian juga bisa kita pemanggilan ke orang tuanya untuk kita diskusikan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya pelanggarannya itu tidak terlalu besar ya, hanya sekedar ini, biasanya kami memberikan hukuman ya, hukuman tidak fisik ya, tapi hukumannya dalam pembentukan karakter. Misalnya seperti kalau yang terlambat, nah itu kami suruh membaca surah atau membaca surah Yasin atau surah-surah pendek. Nah, kemudian kalau misalnya berulang setiap waktu lah kami kalau misal terlambat seperti itu suruh baca surah yang pendek dulu, kemudian kalau berulang lagi agak panjang sedikit. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ini juga biasanya kami adakan pemanggilan biasanya ke orang tuanya. Terima kasih Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau untuk tantangan, nah terkadang kita melihat anak itu biasanya terlambat itu kita tanyakan dulu ya, atau melanggar tata tertib ini kita tanyakan dulu. Nah, terkadang melihat uraian atau pemberitahuan dari anak itu yang terkadang kita sedikit miris ya Bu ya. Contoh misalnya terlambat itu terlambatnya karena misalnya motornya dipakai orang tuanya. Nah itu terkadang ya kita memaklumi terkadang. Nah terkadang kalau misalnya berulang kali ya itu tadi kita berikan hukuman atau pemberitahuan kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu berlangsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya tadi pelanggarannya itu tidak terlalu berat ya, kita langsung di tempat ya tadi dengan membaca surah ataupun peneguran secara ya pastinya kan sopan, kita tidak melakukan fisik. Kemudian juga kalau misalnya pelanggarannya itu berat, yang pasti kita nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, contohnya wali kelas, kemudian guru BP atau tidak. Nah kemudian kita berkonsultasi ke orang tuanya atau panggilan ke orang tuanya. Baik, Ibu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk mempermudah, faktor-faktornya yang pasti koordinasi
koordinasi dengan orang tuanya ya. Artinya orang tuanya itu ikut ikut andil dalam keberhasilan lah kita untuk menertibkan anak-anak ya. Selain itu juga seluruh guru yang ada di sekolah ini perhatian dengan anak-anaknya. Jadi tidak hanya satu guru saja, tapi semua guru yang ikut agar ketertiban ataupun tata tertib bisa dilaksanakan di sekolah. Baik Ibu, terima kasih waktunya sudah bersedia diskusi sama saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kami dengan Ibu Maria, Kepala Sekolah SMK Dharma Putra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.